Iman kuat, semangat sampai tahajud dibela-belain ya. Puasa sunnah dikejar-kejar. Saat sedang turun, maaf yang fardu pun kadang tertinggal. Pernah merasakan suasana begitu? Sekarang jujur, tanyakan pada diri kita sendiri. Berapa kali kita menunaikan sholat? Berapa ribu kali ruku dan sujud? Dari sekian banyak menunaikan sholat, apakah paham apa yang dibaca dalam sholat? Ngerti nggak yang dibaca dalam ruku? Paham nggak yang diungkapkan dalam sujud? Hanzab ini dinasnya, tugasnya, hanya saat orang sholat dibuka dengan takbir. Jadi sebelum takbir bisa fokus. Nanti cek saat maghrib. Kalau Anda belum takbir, Anda bisa fokus begini. Tapi begitu Anda takbir, di Abu Daud Nabi sampaikan, idza kabbara atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia sudah mulai bertakbir, bertakbir. Fa yaqulu syaitanu, maka setan memulai tugasnya. Cepat. Apa wahyu yang pertama turun kepada Nabi? Iqra bismi rabbikal ladzi, perhatikan. Kalimatnya qiraah, iqra. Perintahnya cuma baca, tidak menuntut paham. Kenapa? Sebab Nabi itu baca pun nggak bisa, apalagi paham. Itu maksudnya. Karena ummi. Iqra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Maka muncul kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad SAW, ikuti bacaan ini. Karena Rabbmu yang mudah menciptakan kamu, apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan. Gampang sekali. Nah, ini ayat kepada kita, kalau sedang susah, kembalilah kepada Allah. Itu mungkin tanda dari Allah langsung supaya kita memanggil namanya. Selama ini mungkin kita mengagungkan kemampuan kita. Bisa kok bisa. Dibikin susah supaya kita menyebut nama Allah. Allah supaya balik. Lakukan karena Allah. Semua dibuat mudah. Tapi setelah ayatnya banyak masuk. Ayat ini masuk, surat ini masuk, itu masuk. Muncullah perintah sholat. Ketika muncul perintah sholat bermakna ibadah. Kalimatnya berubah dari qiraah jadi tilawah. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Anda hafal tengahnya, tapi nggak dibaca awalnya. Quran surah ke-29 ayat 45. Tengahnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal, tapi awalnya nggak dibaca. Perhatikan awalnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Kata Allah, sebelum salat baca dulu. Tapi bacanya pakai tilawah. Utslu itu kata perintah dari tilawah. Cuman persoalannya, mushaf sekarang terjemahannya sama. Iqra dan utslu bacalah. Padahal yang satu qiraah, yang kedua tilawah. Nah kata Al-Quran, sebelum Anda sholat, saya sholat, kita sholat, baca dulu, pelajari dulu ketentuan-ketentuan sholat. Setelah itu pahami. Jadi bukan sekedar dibaca, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Sekarang jujur, tanyakan pada diri kita sendiri. Berapa kali kita menunaikan sholat? Berapa ribu kali ruku dan sujud? Dari sekian banyak menunaikan sholat, apakah paham apa yang dibaca dalam sholat? Ngerti nggak yang dibaca dalam ruku? Paham nggak yang diungkapkan dalam sujud? Betul sholatnya sah. Menggugurkan kewajiban. Dibaca itu gugur kewajiban. Selesai, sah sholat. Tapi kekhusyuannya dapat nggak? Bagaimana bisa khusyuk kalau kita nggak ngerti yang dibacakan itu? Bagaimana bisa menikmati kalau nggak paham apa yang diungkapkan? Makanya tips dari Qurannya sebelum sholat pahami dulu. Sehingga antara lisan, pikiran, dan hati itu nyambung. Contoh. Allahu Akbar. Lisan mengucapkan Allahu Akbar. Pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Jadi nanti pikirannya tidak sibuk dengan was-was setan. Ada setan khusus yang tugasnya hanya menggoda orang sholat. Nanti kapan lagi saya kesini, kita bisa ngaji 9 jenis setan. Ada fikih setan tuh. Ada 9 setan yang berbahaya. Itu harus dikaji, itu sumbernya hadis. Ada setan khusus nanti, setan penggoda DKM ada Pak. Betul. Awal-awal bangun semangat, nanti begitu jadi bisa pecah. Gara-gara beda pendapat aja tuh. Ada setan wudhu, walhan namanya. Ada. Anda begitu wudhu, baru mau sholat udah bingung. Tadi wudhunya benar nggak ya? Batal nggak ya? Batal nggak ya? Ah kayaknya enggak deh, padahal baunya udah kemana-mana gitu kan? Itu walhan. Ada setan pasar, ada. Setan rumah ada. Anda ke mall keluar nih, ibu pulang situ, lihat tas bagus, ke bawah-bawah sampai ke rumah, sampai mau tidur ke bawah, itu setan pasar tuh kerjanya. Ayah tadi ada tas bagus deh, masya Allah ya, mamah kan itu masih banyak tasnya, kan kita dihisap. Oh iya Pak ya, ya Allah sebenarnya diringankan hisabnya. Tapi yang tadi juga bagus kok ya. Nah ini ada setan penggoda orang sholat namanya Hanzab. Hanzab ini dinasnya, tugasnya hanya saat
orang sholat dibuka dengan takbir. Jadi sebelum takbir bisa fokus. Nanti cek saat maghrib. Kalau Anda belum takbir, Anda bisa fokus begini. Tapi begitu Anda takbir, di Abu Daud Nabi sampaikan, idza kabbara atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia sudah mulai bertakbir, bertakbir. Fa yaqulu syaitanu, maka setan memulai tugasnya. Uzkur kada. Ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda akan mengingat apapun yang bahkan tidak ingin Anda ingat. Kalau nggak percaya nanti pas sholat maghrib, Anda takbir, ini pengingat saya pun akan diulang lagi oleh setan. Ingat ya, kata Ustadz Adi, itu setan itu. Kata takbiran itu. Ya nanti nih, lihat tadi, pas sholat maghrib. Itu dia. Hatta la yash'urul musalli kam raqatan yusalli. Sampai ada orang sholat, kalau Nabi katakan pasti benar. Sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Iya, ini pelakunya. Nah, bagaimana caranya? Pahami dulu. Sehingga ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran langsung menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati meresapi, ya Allah, aku mengikrarkan Engkau yang Maha Besar. Namun bahkan sebelum sholat aku merasa besar dibandingkan orang lain. Sombong dengan tetangga, angkuh terhadap pasangan, merasa yang lebih pintar dibandingkan yang lain, yang lebih banyak hartanya, lebih hebat kedudukannya. Aku bertobat ya Allah. Maka bacalah kemudian setelah itu, Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, khataya itu jamak dari khati'ah. Kalau ada yang kecil di ujungnya pengakuan. Khataya ya Allah, aku sadar aku banyak salahnya. Tapi aku pun mengerti tahu Engkau banyak rahmatnya. Aku datang membawa kesalahan saat ini ya Allah. Mohon ampuni aku, jauhkan antara aku dengan kesalahanku. Jangan pertemukan di akhirat. Karena sekecil apapun pasti akan ditampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jauhkan seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang gak pernah ketemu keduanya. Itu maksudnya. Atau Anda ingin baca, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanifan musliman wa ma ana minal. Perhatikan, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, aku taubat. Aku pasrahkan diriku sepenuhnya sekarang kepadamu, penguasa langit dan bumi dan semesta alam seluruhnya. Kalau aku sholat selama ini, aku ibadah ya Allah, aku hidup karena ketetapanmu. Walaupun Kau wafatkan aku sekarang, wa mamati, itu kalimatnya, kalimat kesadaran. Sekalipun Kau wafatkan aku dalam sholat saat ini, aku ikhlas ya Allah. Namun ampuni dosa-dosa. Itu maksudnya. Makanya kalau sujud tenang, tiba-tiba ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi jika Engkau berikan aku kesempatan untuk beraktivitas lagi setelah sholat ini, maka mohon ya Allah, perhatikan, jadikan semua aktivitas sebagai tanda kepatuhanku untukmu wa ana minal muslim. Itulah tilawah. Itulah tilawah. Jadi begitu Anda mengerjakan semua bacaan dalam sholat, terasa ke jiwa. Kan semua bacaan sholat itu akumulasi hidup kita. Pengen punya ampunan, dapat ampunan. Pengen rizki dilimpahkan, pengen disehatkan, pengen diberikan perlindungan, pengen dirahmati. Duduk di antara dua sujud. Sambil duduk bacanya enak. Rabbighfirli wajbur warfa'ni warzuqni, minta rizki. Tuh. Kalau kita paham, Rabbighfirli, Allah ampuni aku. Mungkin karena banyak salahku, sekarang kesehatanku Engkau uji. Atau karena cintamu kepadaku Engkau uji. Ya Allah, mungkin harta ini belum aku dapatkan rezeki dengan lancar karena ada maksiat dariku. Rabbighfirli warhamni, sayangi aku. Wajburni, lindungi ya Allah. Ada banyak orang kadang-kadang ingin menyakitiku. Warzuqni, berikan aku rizki. Paham? Itu dibaca Masya Allah, subuh aja udah 2 kali. Ya. Habis sholat minta lagi karena gak paham. Ya Allah, anugerahkan aku rizki. Kata malaikat, yang tadi apa dalam sholat? Yang tadi warzuqni. Ini baru latihan dalam ibadah. Saya tutup dalam muamalah. Muamalah itu praktek harian. Maka caranya keluarkan secara tematik. Contoh. Teman-teman di sini ada pengusaha ya, pedagang ya. Kenapa Anda nggak mengeluarkan ayat bisnis saja di Quran? Pebisnis keluarkan tuntunan bisnis dalam Quran. Keluarkan ayat bisnis. Kaji ini sesuai profesi Anda. Yang pokok pelajari, sholat misalnya, puasa, zakat.
Tapi profesi Anda, apa yang di situ Anda kerjakan profesinya? Keluarkan ayatnya. Di sini ada diplomat, keluarkan ayat-ayat diplomasi. Di sini ada pengajar, keluarkan ayat-ayat ilmu. Nah, topik ini berhasil dirinci oleh para imam-imam besar sampai mereka membuat rincian contohnya dan petunjuknya dari Nabi langsung. Ada ayat ini teknis mengamalkannya bagaimana? Ada ayat ini detailnya seperti apa prakteknya? Maka di antara imam yang mengumpulkan semua itu dan menuliskan di kitab di bukunya sampai jadi panduan yang kita baca sampai dengan saat ini mudah diakses, namanya Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu nama asli Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardisbah, tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena bukan dari Arab, maka ada tradisi mengenalkan wilayah menunjukkan Islam sudah sampai ke tempat saya. Maka rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Saya dari Bukhara, saya Al-Bukhari. Imam Nawawi dari Banten, ana Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, ana Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, ana Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya. Pak Ferdi misalnya dari Citragen, mau umrah, mengenalkan ke Mekah, ana Ferdi Al-Citrageni Al-Jaka Sampurnai Al-Bekasi. Nah, Imam Al-Bukhari menulis kitab. Masih ingat nama kitabnya? Sahih Al-Bukhari. Nah, itu tuh kependekannya. Kitab lengkapnya judulnya begini. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama lengkapnya. Kitab ini saya susun dengan tema yang beragam. Al-Jami namanya. Ada 4 jenis kitab hadis. Jami, Sunan, Mu'jam, Musnad. Jami itu kitab yang isinya komprehensif secara tematik. Aku susun, kata beliau, dengan topik-topik terkait petunjuk Nabi, terkait kesehariannya. Bagaimana keseharian Nabi 24 jam. Dan bimbingan yang Nabi berikan kepada masyarakat masa itu. Beliau bagi menjadi 97 topik. Jadi di hadis Al-Bukhari itu ada 97 tema, Pak, Bu. Nanti caranya beliau susun. Ayatnya dulu, baru hadisnya. Ayatnya dulu, baru hadisnya. Contoh, dari 97 ini pernah Bapak Ibu merasakan keimanan yang naik turun? Iman kuat, semangat sampai tahajud dibela-belain ya. Puasa sunnah dikejar-kejar. Saat sedang turun, maaf yang fardu pun kadang tertinggal. Pernah merasakan suasana begitu? Bagaimana caranya menaikkan iman dan dijaga supaya nggak turun? Maka di topik yang kedua ada namanya Kitabul Iman, isinya 50 hadis, 57 hadis. Bagaimana supaya menjaga iman? Ada ayatnya, ini hadisnya. Bagaimana menjaga iman lewat harta? Ini ayatnya, ini hadisnya. Bagaimana menjaga iman lewat pergaulan? Anda tinggal di tempat baru, nggak tahu komunitasnya bagaimana. Bagaimana menjaga imannya? Ini ayatnya, ini hadisnya. Ada anak-anak muda yang masih belajar. Ada kitab yang ketiga, topik ilmu, Kitabul Ilmi. Bagaimana belajar yang efektif? Mengatur waktu belajar. Anda yang pengajar, ada lagi di hadis ini, topiknya Kitabul Ilmi. Nabi itu punya jadwal pengajiannya untuk ibu-ibu hari Kamis. Nanti untuk bapak-bapak tempatnya di Supah. Dan termanage dengan baik. Ini pelajaran A, ini pelajaran B, ini yang kasih fatwa hari sekian. Dan indahnya, nggak ada satupun yang belajar mengikuti pola ini kecuali menjadi jenius di zaman ini. Melewati lebih daripada 5 kepakaran ilmu. Dari ingatannya tajam, Pak. Itu level kelima. Biasanya orang sekarang kan cuma 4 level kan. Cepat ingat, lambat lupa. Nomor 1. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. Yang agak repot memang yang keempat. Lambat ingat, cepat lupa. Nah, kita terangin hampir 2 jam. Ya. Begitu mau selesai baru ingat. Keluar masjid lupa. Tapi yang ini level yang kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat. Mau lupa susah. Begitu disebutkan langsung ingat. Mau lupa susah. Biasanya utang kan ya begitu ya. Ini ilmu. Saya bisa bicara karena saya melihat orang dulu, lalu saya coba itu caranya. Dari sejak saya masuk pesantren, Pak. Sampai hari ini saya. Hari ini. Saya dulu tuh cuma belajar, ikuti aja caranya bagaimana. Saya belum hafal, belum bisa bahasa Arab. Misal, saya belajar tajwid, kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Belajarnya hari Rabu. Masuk kelasnya jam 4, saya belajar jam 2. Sampai sekarang terbayang. Di mana belajarnya, jam berapa, di tempat mana. Sampai isi kitabnya masih ingat.
التجويد لغة الاتيان بالجيد واصطلاحا علم يعرف بأحكام مستحق من الصفات والمدود وغير ذلك كالترقيق والتفهيم ونحوهما ما غاية علم التجويد غايته بلوغ النهاية في إتقان لفظ القرآن على ما تلقي من الحضرة النبوية الصحية وقيل غايته صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله تعالى. Yang umum juga begitu Pak. Kami belajar umum, saya sedang riset untuk menyimpulkan hukum musik itu bagaimana. Saya meriset sampai ke notasi. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, B, C, D, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Apakah Ustadz bisa main gitar? Tidak. Main piano? Enggak. Karena saya jalurnya di Quran gitu. Jadi enggak terlalu cocok juga dengan itu. Tapi saya riset untuk mengetahui hukum. Itu cepat. Dan ternyata di California itu ada riset. I was in America around, I think 1 month ago. When I was in US and we were in Boston. Paham ya insya Allah ya. Pegal juga. Itu there was information, ya, itu ada satu informasi penting. Ternyata di University of California itu ada riset yang menyebutkan bahwa kapasitas memori manusia itu paling sedikit 100 juta gigabyte. Yang paling dahsyat, riset dari profesor, seorang dokter dari Maroko tinggal di London. Begitu meriset ahli Quran, yang dia baru hafal Quran dengan cara yang benar, ditunjukkan oleh beliau, ternyata kecerdasannya akan meningkat 3 kali lipat dari manusia biasa. Alasannya sederhana, karena dia sudah hafal 52.000 kosakata. Menurut teori standar, yang banyak hafalannya, banyak masuk informasinya, memudahkan otaknya terstimulus untuk menghafal apapun dengan cepat. Maka sekarang keluarkan. Nanti sambungkan dengan hadis yang lain. Misal, di hadis sahih disampaikan, la taqumu sa'atu illa. Di antaranya apa? Taqarrubul aswaq. Akan tiba satu masa menjelang-jelang ke akhir, pasar mudah diakses. Mudah diakses. Dulu ibu berangkat ke pasar pakai ojek, pakai angkot, pakai mobil, turun belanja. Sekarang keluarkan handphonenya, klik datang. Hadisnya ada. Isyarat ke situ. Kenapa Anda tidak bikin teknologinya sekarang? Sekompleks Citagan yang muslim dan sekitarannya, bikin aplikasi khusus. Siapa yang bisnis A, bisnis B, bisnis C? Yang butuh klik ke situ. Roda perekonomian berputar di situ. Dapatkan di situ, supply-nya ke situ, demand-nya di situ berputar. Praktekkan ini. Lalu sambungkan ke Masjid An-Ni'mah. Bikin aplikasinya, zakatnya langsung klik masuk ke sini. Infaknya klik masuk ke sini. Masjidnya punya database, siapa yang kekurangan di sekitaran ini? Dibuka setiap Jumat. Bikin database-nya, siapa yang dokter di sini? Siapa yang pengusaha? Jadi diumumkan yang sakit, yang nggak sempat ke rumah sakit, insya Allah hari ini dokter A yang akan memberikan bimbingan. Gratis. Hidup masjidnya. Itulah Quran. Itulah hadis. Dulu begitu. Maka orang senang ke masjid ditunggu. Jamaah itu ditunggu. Datang, berangkat, kenalan. Datang ini datang, sholat, berangkat, pulang. Datang, berangkat, sholat, pulang. Nggak kenal siapa yang duduk di sampingnya. Bukan jamaah namanya. Jelas? Nah, inilah Quran. Jadi mulai sekarang, cara berinteraksinya, keluarkan topiknya, keluarkan temanya. Bapak yang di kesehatan, yang dokter, yang perawat, ya, yang di bidang itu ada Kitabul Marid. Nanti ada yang di militer misalnya, ada lagi tuntunannya. Yang di pemerintahan, birokrat, diplomat, ada Kitabul Imarah. Keluarkan. Nah, itulah Al-Quran sebagai petunjuk berkehidupan. Saya tidak menginginkan setelah ceramah ini, Quran itu hanya tersimpan dalam bentuk tulisan di mushaf. Hidupkan dalam perilaku. Keluarkan dalam bentuk akhlak. Katanya ngaji, tapi kalau lisannya masih senang mencaci. Kok bisa pulang pengajian mencela temannya yang lain? Belajar apa? Di Quran kan katakan saling menyayangi, saling bersatu. Wa'tasimu bihablillah, bersatu. Wala tafarraqu, jangan terpecah belah. Mana prakteknya? Bicara yang baik-baik, mana prakteknya? Jauhi pencurian, jauhi korupsi, mana prakteknya? Cukuplah kembali kepada Quran, maka Quran akan membimbing kita menjadi manusia mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Paham? Baik, kalau sudah dipahami, saya kira ini adalah pengantar awal kajian saya berada di masjid ini. Dan mudah-mudahan juga bukan menjadi kunjungan yang terakhir ke sini untuk kita bersilaturahim. Jadi mudah-mudahan awalnya dibuka dengan Al-Quran dan insya Allah menjadikan kita jamaah di dunia dan jamaah di akhirat bersama Rasulullah SAW. Saya tutup hadisnya, khairukum, jika ingin jadi orang baik, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah.
Pelajari Quran dengan sungguh-sungguh, ajarkan, hidupkan, praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, insya Allah di sini rutin jamaah ada berapa, Pak? Ada yang belajar Quran, kaji? Full ya? Lihat sini. Step terakhir menghafal. Belum saya tutup, saya minta 5 menit sedikit. Bacaan sudah, qiraah, tilawah sudah, terakhir menghafal. Hafalan. Antum pebisnis, mau rapat, mana petunjuk Qurannya? Bawa mushaf kelamaan. Hafalin ayatnya. Ibu bawa ayat ke rumah tangga, hafalkan. Dijamin oleh Allah, Quran itu satu-satunya kitab suci yang mudah dihafalkan. Insya Allah kita sudah praktekkan. Bahkan ada orang yang hafal Quran itu cuma 25 hari. 30 juz. 24 hari. Ada yang rekor saat karantina di tempat kami di At-Taisir 14 hari. Dan lintas usia. Ada yang 50 tahun, ada yang 82 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 22 tahun. Ternyata mudah untuk dihafalkan. Maka step yang ketiga adalah al-hifdhu, menghafal Quran. Kalau sudah sampai ke level ini, Allah akan berikan hadiah yang istimewa. Di dunianya dijaga oleh Allah, anaknya hafal, ayah ibunya diberikan keberkahannya. Pak, antum kumpulkan harta ya. Dari berangkat gelap, pulang gelap, capek, lelah. Demi Allah, Pak. Satu anak aja di rumah, jadikan penghafal Quran. Anda saat pulang capek kerja itu begitu melihat anak Anda yang kecil sedang mengulang hafalan Quran, hilang penatnya. Yang lebih indah saat Anda meeting di kantor, anak Anda telepon dari pesantren. Ayah, terbata-bata dia mengatakan, aku sudah hatam hafalannya 30 juz. Demi Allah saya katakan, Anda dapat proyek sebesar apapun akan gugur semua itu dikalahkan oleh kalimat anak itu yang mengatakan, Anda telah selesai hafalan Quran. Itu berkah. Anda punya ahli Quran di rumah, menghafal Quran. Walaupun belum sampai 30 juz, tapi penghafal Quran itu jadi mutiara di dalam kehidupan rumah Anda. Tempatkan, hidupkan itu, dan insya Allah saya akan bantu nanti ke sini. Kita siapkan untuk sementara 100 paket untuk memudahkan hafalan Quran. Nanti siapkan Pak ya, kita bisa kirim. Satu paketnya itu ada 3 buku. Nanti ada 300 buku ke sini. Ada 100 paket, itu kita berikan sebagai hadiah, silahkan. Nanti dikembangkan di sini. Ya, supaya ada penghafal Quran di sini. Dan saya berikan kabar gembira, kita itu makhluk hebat. Saya tunjukkan, kita masih punya waktu nggak? Ya, saya jam 6 harus kembali, kita punya 10 menit. Saya minta 5 menit saja, kita belajar menghafal Quran dengan nomornya, dengan posisinya. 5 menit Anda hafal Quran, 5 ayat, dengan nomor posisinya dibolak-balik, diacak. Mau? Saya simulasikan, saya contohkan. Semuanya akan bisa insya Allah. Ya. Baik, pilih mau Al-Baqarah atau An-Naba. Al-Baqarah aja ya. Ya, An-Naba kan biasa ya. Al-Baqarah, ya. Saya contohkan. Bismillah. Baru pertama datang sendiri, nerangkan sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Masjidnya nikmat betul, yang hapus sendiri, nerangin sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair. Kita punya waktu sampai jam 6. Perhatikan baik-baik. Kita akan keluarkan 5 ayat saja. Dan saya tunjukkan kepada Anda betapa mudahnya Quran dihafal. Nanti kalau hari Quran, kita bisa kumpul sama-sama di Istiqlal. Ya, ya nggak apa-apa. Jazakallah khair ya. Masya Allah. Saya bikin gini dulu ya. Oke. Ibu kelihatan Bu ini? Kelihatan, hebat. Belum saya tulis sudah kelihatan ya. Cuma di masjid ini yang belum ditulis sudah kelihatan. Luar biasa. Jamaah milenial ya. Lihat sini. Kita ambil 5 ayat dulu Al-Baqarah. Baik, lihat baik-baik. Posisinya kiri. Mana? Saya tulis di atasnya kiri. Ini ya, kalau saya mengajar menyebutkan posisi, itu bukan ingin menunjukkan saya hafal letak ini, bukan. Untuk menggambarkan interaksi dengan Quran kita itu utuh. Di saat ngimamin itu terbayang mushafnya di depan kita. Saat mau mencari cepat aksesnya itu maksudnya. Ya. Dan tidak harus seperti itu. Ya, lihat sini. Posisinya di mana? Ini. Jadi kalau saya sebutkan begini 1, ini di atas berarti ya.
kiri atas. Mana? Baik. Di 2 di sini. Kalau saya sebutkan 3 berarti kiri tengah. Apa? Tengah. Ini ya, tengah kan? 4. 5 berarti kiri apa? 1, 2, 3, 4, 5. Pelan-pelan. Saya tuliskan supaya cepat saya sebutkan potongannya saja. Nanti kita pas 5 menit lagi kita coba. Lihat sini. 1 alif lam mim. Apa? Ya. 1 apa? Alif lam. Baik. Ayat berapa? 1. 1 alif. Baik. Posisinya kiri. Baik. 2 dzalika. Apa? 2 apa? 2 apa? 1. Baik. Baik. 3 alladzina. Baik. 3 apa? 3 apa? 4 walladzina. 4 apa? Nah, kata kuncinya yang paling gampang cari yang mirip-mirip, yang tengah ini supaya cepat gampang. Alladzina ni walladzina. Kalau alladzina pasti 3, kalau walladzina pasti 4, sisanya yang lain. 5 ulaika. 5 apa? Oke, ulaika. 5 apa? Baik. 1 apa? 2 3 4 5. Baik, ikuti saya dulu. 1 2 3 4 5. Baik, sekarang kita mulai ya. Pas tuh ya. Di 5 menit kita ambil 1 menit saja. Perhatikan. 1 alif lam mim. Apa? 2 apa? Dzalika. 3 4 5. Baik, sekarang kita mulai acak. Sebut, lihat tangan saya. 4 3 5 2 1. Oke, 2. Surat apa? Ayat berapa? Posisinya di mana? Ulaika. Ayat berapa? Posisinya di mana? Banyak sampai semenit tuh. Tes kita hapus. Tes. Gak apa. Oke, biar antum gak ngeles waktu saya tanya. Nih, lihat sini. Lihat sini. 3 5 2. Ini kosong, gak ada apa-apa tuh. Tapi karena sudah terbiasa dengan Quran, melihat nomor sudah terbiasa. Anak-anak kami belajar Quran dengan nomor murajaahnya. Ya, dengan nomor. 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa lahum adzabun 'adzim. Baca kamu Quran berapa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Pakai itu. Ustaz Adi anak ada berapa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istri alif lam mim. Apakah ada rencana poligami? Shadaqallahul azim. Ya. Nah, itu ya. Baik, saya kira semangat ya. Mulai sekarang hidupkan Quran, semarakan Quran, dan insya Allah jadi kenikmatan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon izin karena pada maghrib saya ada kegiatan kembali. Kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada pendosa di masjid atau area tempat ini, maka mohon dengan keagungan ampuni seluruh dosa-dosanya. Jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, tenangkan keadaan hatinya. Jika ada yang sakit, mohon sembuhkan penyakitnya. Jika yang ada mengalami kesulitan di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, angkat dan hilangkan segala kesulitannya.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا نورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أمته أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe.